Bab 26. Si Louis cinta pertama. Kenapa kau tidak terima kalau ku bilang kekasihmu itu hina? Dia itu hina, Mas. Perempuan mana yang mau menyerahkan tubuh begitu saja tanpa ikatan apa-apa? Bekas orang lagi. Kalau aku mah ogah. Kamu yang masih halal bagiku saja aku jijik karena pernah dipakai oleh dia. Jangankan kau tatap saja wajahku, aku mau muntah. Sorry, aku terlalu berterus terang ya, tapi begitu kenyataannya. Maaf ya. Oke, kau pikir kau begitu berharga buatku? Kau juga sampah menurutku. Kalau kau menolakku, aku juga masih bisa mendapatkan 1000 perempuan yang lebih darimu. Ancamnya semakin emosi. Silahkan sayang. Tapi jangan lupa, kartu ATM toko, kartu kredit, buku hitam, dan STNK mobil. Semua sudah ada di tanganku. Kau boleh pakai mobil, tapi pinjam. Untuk modalmu ke hotel berselingkuh, kira-kira 3 atau 4 juta sebulan. Bolehlah, aku transfer nanti. Pandai-pandai ngatur duit ya. Mel, udahlah. Nggak usah teriak-teriak, kasihan orang tuamu. Aku duluan keluar ya. Dah, seruku langsung keluar dari kamar. Kuayunkan kaki menuju kamar putriku. Mel, mau kemana? Tanya mama mertua saat aku menemui putriku di kamarnya. Saya mau keluar bentar, Ma. Mau cari orang kerja untuk gantikan Harum. Kasihan Pi Ina, memborong semua kerjaan. Kasihan Mama juga, capek ngurusi Cika karena Pi Ina sibuk di dapur. Sahutku sengaja mencari alasan. Tapi tadi kamu bilang mau nelpon teman. Minta teman kamu yang nyarikan. Mestinya kamu nggak usah keluar segala. Udah, Ma, tapi teman aku juga sedang sibuk. Mereka sedang tugas akhir kuliah, Ma. Oh, teman kamu itu si Mala dan Rani ya? Teman kuliah kamu dulu. Iya, Ma, jadi siapa lagi teman aku kalau bukan mereka? Masa tukang sayur atau tukang gorengan? Hehehe. Iya, Mama ngerti. Pasti kamu nyesel nggak jadi ngelanjutin kuliahmu dulu bareng mereka kan? Nggak apa-apa, Ma. Aku toh bisa-bisa menggunakan ilmu mereka untuk mengelola usaha kita. Mereka yang kuliah, aku yang pakai ilmunya. Keren kan? Kamu itu bisa aja. Serius loh, Ma, aku akan belajar dari mereka nanti. Usaha kita pasti bakal tambah maju. Melur janji. Kuletakkan tangan di pelipis, lalu membungkuk di hadapan wanita itu, seperti orang menghormati. Kamu itu ya, kami berdua tertawa lepas. Tawa untuk menutupi hati yang sebenarnya masih gundah. Kupeluk dan kuciumi bayiku setelah puas. Kembali kuletakkan di dalam boxnya, lalu melangkah keluar. Kenapa nggak bareng Gilang aja, Mel? Tanya Mama menjajari langkahku. Mas Gilang masih capek, Ma, sehabis mengantar mereka ke kampung tadi. Sahutku menuju garasi. Ya sudah, ini sudah hampir maghrib loh. Pulangnya jangan malam-malam ya. Tergantung sih, sahutku sambil membuka pintu mobil. Tergantung apa? Tergantung orang yang mau kerjanya. Cepat dapat atau enggak, sahutku sambil tersenyum, sengaja menenangkan Mama yang sempat terlihat gelisah. Ya sudah, hati-hati. Oke, Ma, titip Cika ya. Perempuan parubaya itu mengangguk dan melambaikan tangan. Kubalas dengan senyuman, lalu melajukan mobilku membelah jalanan. Rumah Rani itu adalah tujuan utamaku. Semoga dia sudah berada di rumah sore begini. Aku belum menghubunginya memang, tapi aku harus segera keluar dari rumah untuk menghindari suami brengsekku. Sebuah mobil terparkir di halaman rumah Rani. Itu bukan mobil keluarganya. Setauku Rani tidak punya mobil. Mobil papanya juga tidak semewah itu. Sepertinya sedang ada tamu. Aku ragu. Aku memarkir persis di samping mobil itu. Setelah turun, kuedarkan pandangan ke sekeliling teras. Aku ingat kebiasaan Rani yang suka duduk-duduk di kursi sudut teras rumahnya. Benar dugaanku, Rani ada di sana, tapi tidak sendiri. Seorang pemuda bersamanya. Mereka terlihat begitu akrab, saling berpegangan tangan, dan terdengar tawa renyah Rani memecah kesunyian sore menjelang malam itu. Dehemku mengagetkan mereka berdua. Mel, gadis itu terbelalak. Kamu kesini nggak bilang-bilang dulu? Sorry, buru-buru soalnya, sahutku menatap kekasihnya. Kenalin, ini Mas Andi, teman aku. Katanya malu-malu. Temen atau temen nih, godaku membuat wajahnya makin merona. Iya, pacar, gumamnya pelan. Melur, ucapku mengulurkan tangan. Andi, sahut pemuda berkacamata itu tersenyum ramah. Duduk, perintah Rani kemudian. Ada apa? Tumben kamu keluyuran keluar dari kandang. Bantu aku dong, aku lagi suntuk banget nih, ucapku menyandarkan tubuh di kursi rotan. Aku pulang ya, siapa tahu rahasia nggak enak nih. Mas Andi bangkit berdiri. Nggak usah, kamu pacar Rani, berarti kamu teman aku.
Kamu bantuin mikir juga masalah aku dong. Kalau nggak bisa bantu, ku pecat kamu jadi pacarane. Sungutku bercanda. Berarti aku diizinin masuk geng nona-nona cantik ini. Balasnya bercanda. Diizinin dong, tapi ikut ospek dulu, mau nggak? Kayak kuliah aja. Kami bertiga serentak tertawa, jadi teringat Mas Reno. Lelaki itu bergumam. Aku dan Rani menghentikan tawa, saling berpandangan, lalu menatap wajah Mas Andi dengan serius. Mas Reno, desisku dan Rani hampir berbarengan. Ya, kalian kenal? Mas Andi balik bertanya. Reno yang mana dulu dong? Kan yang namanya Reno banyak, tukasku merasa tidak enak. Reno adalah sebuah nama yang sangat tidak ingin kubahas sejak dulu hingga detik ini. Nama itu telah lama kukubur, tak hendak hati mengingatnya lagi, meski hanya sepintas. Tapi entah mengapa setiap ada yang menyebut nama itu, hati merasa tercabik. Walaupun bisa saja yang dimaksud bukanlah Reno sang pengkhianat. Jujur, karena andil Reno jugalah sehingga aku bisa jatuh ke tangan Mas Gilang saat aku merasa tercampak dan terbuang karena pengkhianatannya. Kulabuhkan hatiku kepada lelaki yang tak henti mengejarku. Aku yang sedang terluka dan terpuruk, merasa mendapat tempat bersandar. Saat itu Mas Gilang tampil sebagai dewa penolong. Aku dibawanya bangkit dari patah hati yang tiada berujung. Pengkhianatan Mas Reno berbanding terbalik dengan perjuangan Mas Gilang untuk mendapatkan cintaku. Tanpa ragu ku terima Mas Gilang, aku bahkan rela meninggalkan bangku kuliah dan menerima lamarannya, semata karena tak sanggup harus bertemu setiap hari dengan Mas Reno, sang kakak senior di kampus itu. Aku memilih mundur, kuserahkan cintaku sepenuhnya kepada suamiku, meski pada akhirnya aku dikhianati juga. Setelah setahun pernikahan. Hei, kok malah melamun? Rani mengibaskan tangan di depanku. Aku tersentak, segera ku tegakkan posisi duduk untuk menghindari kegugupan. Mel, Mas Andi pernah cerita kalau dia punya saudara kandung, namanya Reno. Aku sih belum pernah bertemu, tapi aku yakin itu bukan Mas Renomu. Tutur Rani datar. Oh, maksudnya apa ini? Sebagai anggota baru di geng kita, aku boleh tahu dong, tuntut Mas Andi. Hus, ini rahasia, masa lalu yang tidak perlu diungkit. Yang jelas yang kalau judulnya cinta pertama, kita pasti udah tahu dong. Gak usah dijelasin, tukas Rani. Bab 27, persiapan gugatan pisah. Oh, paham, cinta pertama. Sip, aku ngerti. Masa lalu yang gak usah dibahas. Mas Andi tersenyum. Aku ikut tersenyum, sahabat yang baik. Mereka tahu betul isi hatiku. Tapi tunggu, tiba-tiba Mas Andi menatapku lekat. Lama dia tak berkedip, aku merasa risih. Kulirik Rani yang juga tak kalah penasaran. Mas, aku cemburu loh, kamu ngeliatin melur kayak gitu. Rajutnya memajukan bibirnya ke depan. Rani, aku lagi serius, aku sedang mengingat-ingat sesuatu. Bantah pemuda itu. Apaan sih? Sargahku semakin tidak nyaman. Maaf Mel, kamu pernah kurus gak sih? Rambut panjang, kira-kira sepunggung gitu. Tanyanya menyelidik, tatapan matanya begitu serius. Ya, pernah lah. Nih aku gendut sejak hamil, jangan menghina ya. Umpatku pura-pura marah. Ya. Nanti deh aku pastikan lagi. Apaan sih mas, jangan bikin penasaran dong, sungutku. Sepertinya aku pernah ngelihat foto seorang cewek yang mirip kamu di kamar Mas Reno. Tapi jangan khawatir, itu pasti bukan kamu lah. Secara cewek itu cantik banget, manis banget. Kamu kan gendut, jauh lah, jawabnya sambil tergagah. Mas Andi bisa aja. Iya deh, aku jelek, gendut, protesku. Aku manyun, Rani ikut tergagah. Tapi kayaknya mirip kamu deh, ulangnya lagi menatapku lekat. Udah ah, ngeledek terus, sekarang kita serius dong, bantuin kasus aku. Stres ini tahu, gerutuku memasang wajah semakin cemberut. Iya, coba kamu cerita Mel, Mas Andi juga pasti mau bantu, iya kan mas? Tanya Rani memastikan kekasihnya. Oke, aku pasti bantu, kalau memang dipercaya. Aku siap, sahutnya mantap. Masalah Mas Gilang, desahku pelan. Cerita-cerita gimana perkembangannya? Udah kau tendang pelakor itu dari hati suamimu kan? Tanya Rani mulai serius. Aku gak mikirin itu lagi, terserah dia mau selingkuh atau apa, aku gak peduli. Sekarang aku butuh pengacara, tolong cariin dong. Pengacara paling hebat yang bisa ngurus gugatan pisah tanpa ribet. Apa? Kau mau pisah? Rani terbelalak. Ya, aku gak mau bersuamikan dia. Jijik tahu gak?
Aku juga nggak bisa tenang kalau tetap berstatus istrinya. Terbayang pengkhianatan dan penghinaan yang telah dia lakukan selama ini. Nggak bisa dimaafin kah Mel, Sargah Rani. Sekarang gini, bayangin Mas Andi selingkuh di belakangmu. Kamu masih mau nggak melanjutkan hubungan? Rani tercenung, Mas Andi hanya senyum-senyum. Enggak lah, jangan coba-coba ya Mas. Ancamnya menatap lembut kekasihnya. Enggak lah, aku setia kok, tenang ya, janjinya sambil mengusap kepala Rani. Oh iya, kalau kamu percaya, aku akan minta bantuan Papa. Lanjutnya menatapku serius. Papa, maksudnya? Iya Mel, papanya Mas Andi pengacara hebat, pengacara kelas atas, terang Rani bersemangat. Oh ya, syukurlah kalau begitu. Ya Tuhan, kok bisa kebetulan gini ya? Terima kasih ya Allah. Ucapku mengangkat tangan, menengadah, lalu kuusapkan ke wajah. Nanti aku yang bicara dengan Papa, kamu siapkan berkas-berkasnya ya. Siap, makasih banget loh, sahutku sumringah. Satu lagi dong Ran, sergahku kemudian. Apalagi sayang, keluarkan semua, yang penting kamu lega dan plong. Jangan bawa mikir sendiri, masalah apa lagi. Cecar Rani. Bi Ina yang kamu kirim kemarin kerepotan kalau ngurus anakku dan rumah sekalian. Aku butuh satu orang lagi. Oke, nanti aku cariin ya, tapi nggak bisa cepet karena persyaratan darimu banyak. Nggak boleh berusia muda kan? Sebenarnya nggak penting juga sekarang, mau muda atau tua terserah. Tapi daripada aku repot, jangan yang muda deh. Oke, aku usahakan ya. Makasih banyak ya. Sip. Pukul 8 tepat, aku sudah sampai di rumah. Ngobrol bareng Rani dan Mas Andi ternyata menghabiskan waktu. Setelah memasukkan mobil ke garasi, aku melangkah menuju toko. Aku harus memeriksa laporan penjualan hari ini. Tadi aku sudah menelpon Siska agar menungguku. Aku memintanya menyiapkan laporan seluruh toko, baik yang di pusat maupun seluruh cabang. Siska adalah kasir sekaligus tenaga pembukuan. Toko sudah ditutup, tapi pintu besi itu masih terbuka sedikit. Syukurlah Siska masih sabar menungguku. Pelan aku melangkah melewati pintu besi, lalu menuju meja kasir. Siska tidak sendiri, siapa lelaki itu? Jangan-jangan dia membawa pacar ke tempat kerja, atau pacarnya sengaja datang menjemput karena sudah malam. Aku jengah melihat mereka bermesraan. Tapi kenapa aku seperti mengenal postur tubuh si pria? Penasaran aku bergerak ke balik lemari kabinet tak jauh dari meja kasir. Aku sengaja mengintip dan menguping pembicaraan mereka. Astaga, itu Mas Gilang. Darahku seperti mendidih, meluap sampai ke ubun-ubun. Suami yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia berbuat seperti itu kepada karyawan toko? Apakah mereka punya hubungan juga? Sejak kapan? Atau dia sengaja mendekati Siska karena gadis itu yang aku tunjuk memegang keuangan di toko sejak aku mengambil alih? Untuk apa? Oke, aku harus selidiki ini. Aku berusaha menahan nafas saat perasaan mual semakin mengacaukan isi perut. Kutahan akan memperoleh informasi yang sangat aku butuhkan. Suasana begitu hening, hanya desah nafas Siska yang terdengar kian jelas. Semoga gadis itu bisa menahan nafsu. Semoga dia tidak terpancing dan menyerahkan dirinya untuk disantap oleh suami durjanaku. Cukup Pak, jangan diteruskan. Samar ku dengar suara gadis itu. Kutajamkan pendengaran untuk mendengar pembicaraan mereka. Kenapa? Kamu nggak suka? Tanya Mas Gilang menghentikan. Saya takut sama Mbak Melur. Bentar lagi dia datang. Jadi kalau di luar boleh dong. Maksud Bapak, kita cari tempat yang lebih romantis mungkin. Maaf Pak, saya tidak bisa. Saya juga tidak mau. Sargah perempuan itu mendorong pelan dada Mas Gilang yang hendak menyerang lagi. Kenapa? Tadi mau. Tolong jangan ulangi lagi Pak, saya takut. Takut apa? Saya masih maksud saya belum pernah begituan. Kalau Bapak ulangi lagi, saya takut kita khilaf. Saya juga sudah punya pacar. Kami mau menikah sebentar lagi. Saya mohon jangan pernah Bapak ulangi. Siska, saya juga sudah punya istri kan? Tapi kita baru mau menjalin hubungan, siapa tahu kita cocok. Kalau kita cocok, kenapa nggak kita lanjutkan? Memangnya Bapak nggak cocok sama Mbak Melur? Hehehe, pertanyaan yang sangat bagus. Begini, aku sebenarnya tipe suami yang setia. Tapi kalau istri nggak bisa memuaskan suami, bagaimana coba? Laki-laki itu punya kebutuhan yang harus disalurkan. Memangnya Mbak Melur nggak bisa memenuhi kebutuhan Bapak? Udah lama juga lahirannya, udah bisa mestinya kan?
Nah itu, sebenarnya dari dulu juga dia nggak pernah bisa memuaskan aku, apalagi semenjak hamil. Setelah melahirkan malah lebih parah, dia seperti trauma gitu. Ya sudahlah, aku harus cari yang lain, tentu saja. Makanya aku deketin kamu, siapa tahu kita cocok. Bagaimana denganmu? Kamu sama pacar kamu cocok nggak? Bab 28. Mesum di meja kasir. Kamu sama pacar kamu cocok nggak? Tanya Mas Gilang menatap lembut kasir toko yang polos itu. Gimana ya? Cocoknya sih cocok, Pak, tapi nggak tahu juga, jawab sang kasir hati-hati. Loh, kok nggak tahu? Kamu bisa dengan dia atau tidak? Dan kamu bahagia nggak sama dia? Maksudku saat kalian kebermesraan gitu. Nggak tahu sih Pak, kami nggak pernah kayak gitu-gitu. Kami nggak mau berbuat yang lebih jauh kalau belum sah nikah. Bagus sih, tapi kalau ternyata setelah nikah nanti baru ketahuan gimana? Nyesel seperti kami saat ini. Aku nggak bahagia, Melur juga sama. Ujung-ujungnya berantem, nuntut mau cerai. Duh, ribet pokoknya. Oh, makanya Mbak Melur mau mengambil alih pengelolaan toko ya Pak? Itulah, dia takut aku menghambur-hamburkan uang toko. Dia curiga aku mencari pelampiasan di luar. Perempuan bodoh. Jadi Bapak memang nggak ada pacar di luar? Enggak lah, kok kamu curiga gitu? Rasanya nggak percaya kalau Bapak nggak punya pacar di luar. Buktinya Bapak genit-genit sama saya. Nah itu, saya itu sebenarnya nggak genit, tapi memang suka sama kamu. Bapak bohong. Benar loh Siska, kalau saya memang genit, udah dari dulu saya godain kamu. Buktinya enggak kan? Terus kenapa sekarang godain saya? Karena saya nggak tahan lagi dengan perangai Melur. Makin lama makin menjengkelkan. Padahal saya sudah mencoba bersabar, meskipun dia nggak pernah buat saya senang. Makin lama kok makin melunjak aja itu perempuan. Kenapa pelampiasannya ke saya? Bukan pelampiasan nona manis, tapi saya memang suka sama kamu. Sudah lama saya memperhatikan kamu. Kamunya aja yang nggak menyadari. Ya iyalah, gadis manis sepertimu mana mau lelaki beristri seperti aku, iya kan? Bapak bisa aja deh. Secara kan Mbak Melur jauh lebih cantik daripada saya. Mana mungkin Bapak menyukai saya? Melur cantik luarnya aja, tapi dalamnya jelek. Aku aja ketipu, nyesel banget nikahin dia. Aku sedih nggak pernah bisa ngerasain surga dunia. Terus, Bapak deketin saya, apa saya bisa memberikan Bapak surga dunia? Siska terkekeh manja. Aku yakin kamu hebat, Sis. Aku bisa merasakan itu. Buktinya tadi, hampir saja aku khilaf. Belum apa-apa aja aku sudah terbang, apalagi betul-betul. Nggak mungkin Mbak Melur nggak bisa bikin Bapak senang. Nggak bisa, dia dingin kayak gedebok pisang. Nggak ada hangat-hangatnya. Swear. Padahal serangan Bapak tadi luar biasa loh. Aku aja hampir lupa diri. Kalau nggak ingat masih perawan. Hehehe. Kenapa kamu nggak jadi pacarku aja, Sis? Pasti bangga banget pacar kamu dapat istri setia sepertimu. Bapak udah beristri, gimana mau jadi pacar? Kalau misalnya aku duda, mau nggak jadi pacarku? Siska terkekeh lagi, dengan gaya semakin manja menggoda. Tangannya memukul lembut dada Mas Gilang. Bapak bisa aja, desisnya. Serius ini, aku mau pisah sama Melur. Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia, kami sedang mengurus perceraian. Oh iya? Siska terbelalak, tatapannya lekat ke wajah suamiku. Iya, aku bakal jadi duda. Makanya aku sedang siap-siap mencari penggantinya. Aku milih kamu. Tak taunya sudah punya pacar. Aku nggak serius kok pacaran sama dia. Sergah Siska terbata-bata. Serius? Gantian, kini Mas Gilang yang terbelalak. Serius, jujur ya, dia kerjanya enggak jelas, hanya security di sebuah perusahaan. Padahal aku pengen hidup berkecukupan. Mana mungkin kan, kalau sama dia hidup pas-pasan aja mungkin udah untung. Wah, cewek semanis kamu cuma jadi istri security, sayang banget. Tapi apakah pantas aku jadi istri orang kaya, Pak? Seperti Bapak misalnya? Oh, pantas banget, pas banget, swear. Tapi aku nggak secantik Mbak Melur. Aduh, Melur lagi. Melur itu cantik apanya sih? Apalagi setelah melahirkan. Badannya berubah melar, pipi tembem, perut melentung. Namanya juga habis lahiran, Pak. Kalau Mbak Melur perawan lagi, pasti balik cantik lagi seperti semula. Karena aslinya dia itu cantik banget. Udah nggak usah bahas dia, kita bahas kita aja. Jadi gimana nih, mau kan jadi pacar aku?
Entar kalau surat pisah kami udah kelar, kita nikah. Bapak serius? Ya, serius lah. Dari awal kan udah aku bilang begitu. Kamu bilang udah punya pacar. Ya aku mundur lah. Tapi kalau kamu mau mutusin pacarmu, aku menceraikan istriku, kita klop dong. Siska terlihat sumringah, wajahnya merona di bawah cahaya lampu. Gadis itu sudah masuk dalam perangkap suamiku. Dulu pembantu di dapurku, kini pembantu di tokoku. Tapi aku tidak yakin kalau Mas Gilang betul-betul menyukai gadis itu. Siska bukan perempuan yang istimewa, wajahnya biasa saja, tubuhnya juga nggak ada menariknya. Kalah jauh dengan Harum, tapi kenapa Mas Gilang mau mengembat dia juga? Apakah ada tujuan lain di balik ini? Gimana, mau nggak jadi pacarku? Rayu Mas Gilang menyentuh pipi gadis itu lagi. Bapak janji mau nikahin saya kan? Iya pasti dong. Tapi banyak banget ragunya, apalagi yang mengganjal hatimu sayang. Sang Durjana, calon mangsa barunya. Aku mau pacaran sama bapak, tapi jangan minta lebih ya. Aku nggak mau ngelakuin itu sebelum nikah secara sah. Lirihnya merebahkan kepalanya di dada suamiku. Iya, aku juga nggak mau berbuat zina. Aku bukan lelaki sebangsat itu, hehehe. Makasih ya sayang, aku juga suka bapak. Dari dulu, bapak itu keren banget, cool. Aku selalu iri ngelihat Mbak Melur. Secara dia kan perempuan kampung dan miskin. Apa istimewanya dia coba? Kenapa dia begitu beruntung bersuamikan bapak? Iya kan? Kurang ajar, gadis itu udah berani ngata-ngatain aku dari belakang. Duh, ternyata semua pegawaiku sama saja. Semua iri melihat kedudukanku sebagai istri orang kaya. Belum tahu mereka perangai Mas Gilang yang sebenarnya. Kalau boleh milih, aku juga menyesal pernah menjadi istri si Durjana itu. Pak Gilang, sudah dong. Aku terhenyak saat mendengar. Sebenarnya tak ingin menodai netra ini dengan pemandangan menjijikan di meja kasir itu. Tetapi bukankah momen ini bisa kujadikan barang bukti untuk gugatanku nanti? Ku keluarkan ponsel, ku aktifkan perekaman video dan segera ku arahkan ke meja kasir.